tadi malam kan saya sudah mengawinkan merpati agar giring keras, giringnya ngeket. Nah, sekarang pagi hari nih, kurang lebih sekitar ini jam 8, setengah 9-an, ini udah kesiangan. Nah, saya akan jemur merpatinya. Ini juga perawatan untuk menggiringkan merpati agar merpatinya cepat giring. Nah, sebelum kita masuk ke gupon, saya siapkan dulu nih kandang jemurnya, ada di atas. Oh, ada di atas. Saya mau siapkan dulu, nanti setelah itu kita baru ambil merpatinya. Saya ambil dulu ya. Aduh, ini. Nah, kalau teman-teman nggak punya kandang seperti ini, juga bisa memakai kandang apa namanya? Kandang itu kandang buat ayam, kurungan ayam. Nah, ini kita siapkan dulu, simpan di bawah. Nah, yang pertama saya mau ambil si putra petir. Oke, yang pertama ini ada si putra petir. Wih, airnya cok. Nah, ingat, ini biasanya kalau baru dikeluarkan dari dalam gupon mengeluarkan kotoran. Nah, sambil biasanya udah langsung angkat giringan. Nah, tuh kan, langsung angkat giringan. Ini kita simpan di sini dulu. Oke. Kita ambil yang kedua. Ada si Sudawirat. Si ini dulu. Siapa sih namanya? Prabu. Nih Prabu. Prabu tadi malam nggak kawin nih. Nggak tahu sekarang giring apa enggak. Dan enggak, kalau enggak jangan dipaksa teman-teman, kita keluarkan saja seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, terus yang ketiga, ini ada si Sudawirat. Sudawirat tadi malam kawin, biasanya angkat giringan nih. Nah, tuh kan responnya cepat. Kalau malam hari kawin pasti giringnya akan ngeket keras. Nah, set. Kita tutup dulu ininya. Nah, oke, ini ada 3 merpati nih. Ada si putra petir langsung angkat giringan, giringnya langsung bagus. Terus ada si Prabu. Nah, untuk si Prabu giringnya kurang ngeket atau belum angkat giringan karena si Prabu ini tadi malam itu nggak kawin. Nah, untuk si Sudawirat otomatis karena dia tadi malam kawin, jadi langsung giringnya begitu cepat. Nah, ini saya mau jemur merpatinya, kita bawa keluar. Nih lumayan ini karena cuacanya dari pagi mendung terus. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita mau ngejemur seperti ini, biasanya kan ini kaki-kakinya, bagian ekornya kotor, kita bersihkan. Nah, untuk cara membersihkannya saya langsung praktekkan. Kita sediakan air seperti ini. Nah, ingat teman-teman, ini di hari yang kedua kita jangan dimandikan sampai basah kuyup, cukup kita bersihkan bagian yang kotor saja nih. Ini kita lihat dulu. Nah, ini untuk bulu-bulu ini nggak kotor ya, tuh bersih. Ini sedikit nih, kita lapin seperti ini tuh. Ini banyak teman-teman yang kalau giringin sampai dia membasahkan semua. Kalau di hari kedua nggak usah, tapi kalau habis cabut telur wajib dimandikan. Nah, ini kita bersihkan seperti ini tuh, secukupnya saja. Ini bagian apa namanya, ekor-ekornya nih tuh. Nah, sampai bersih. Setelah itu bagian dada. Nih, bagian dada sini harus kita basahi sedikit. Nah, seperti ini tuh kan, jadi nggak terlalu basah, jangan sampai dicelupin ke sini. Nah, begitupun yang betinanya sama kita apa namanya, lapcit. Nah, ini biasanya bagian ujung ekor sini sama sayap ini kotor, kita bersihkan seperti ini, cukup beri air sedikit. Nah, ini kakinya kita bersihkan juga sama. Ini kalau ada busanya ketinggalan di rumah, harusnya pakai busa nih teman-teman, ininya untuk membersihkan bagian kaki. Nah, ini dadanya juga tuh seperti ini.
Nah, setelah sudah dirasa bersih, nggak ada kotoran lagi, kita masukkan ke sini. Nah, kita lanjut ke semua merpati. Lakukan sama nih si Prabu. Nih Prabu nih. Tuh, kalau Prabu bersih. Kakinya juga bersih nih Prabu. Cuman tetap kita harus, pasti ada kotoran sedikit tuh. Bagian kuku-kukunya harus dibersihkan. Nah, seperti ini. Tuh, set. Dadanya juga. Terus, oh ya, ini ada yang kelupaan. Biasanya di bagian paru ya teman-teman. Nah, bagian paru biasanya ada kotorannya. Nih, kita dilap pakai tangan seperti ini saja tuh. Set. Sudah selesai. Ini bersih. Kita masukkan. Begitupun kita lakukan dengan betina si Prabu. Nah, ini betinanya bersih nih. Cuman tetap kita lakukan seperti ini agar membiasakan. Yang manis. Oh, kuku-kukunya bagian yang kotor kita bersihkan. Terus bagian dada. Nih, dada. Oh, dadanya juga biasanya karena dia semalaman di dalam gupon biasanya mengeram. Nah, bercumbu di dalam gupon itu biasanya mengakibatkan kotor. Nah, ini nanti setelah kalian rutin melakukan seperti ini 3 hari, merpati kalian akan giring keras. Nah, ini baru tadi malam, cuman 1 malam nih si Putra Petir udah giringnya bagus sama si Sudawirat. Kalau yang ini karena nggak kawin tadi malam, jadi nggak giring, bahkan nggak akad giringan. Tapi tenang, jangan khawatir, nanti setelah dapat 3 hari, biasanya nanti malam ini akan kawin, dan kawin biasanya langsung giring, besoknya akad giringan. Nah, ini nih si Putra Petir kotor tuh bagian kakinya. Kalau kita nggak ngebersihin, nanti ketika dilatih itu akan kotor, terlihat tidak nyaman di mata. Nah, selain untuk supaya giringnya bagus, juga ini berfungsi untuk membersihkan dari kuman-kuman. Tuh, nanti habis ini biasanya saya jemur sekitar 1 jam. Nah, setelah 1 jam kita masukkan ke dalam gupon, kita beri makan secukupnya. Jadi ini step by step ya, kalian harus mengikuti terus agar merpati kalian semuanya bisa giring keras, bisa giring keket seperti ini si Putra Petir. Nah, ini udah bersih bagian paru. Nah, ini bagian paru nih. Tuh, bagian paru cukup di seperti ini. Kalau ada busa pakai busa ya. Ini kotor bagian paru si. Jangan dimandikan kalau mau giring, dimandikan sampai ke dalam sampai merpatinya basah kuyup. Itu berlaku hanya untuk merpati yang baru cabut telur. Habisnya masa giringan baru kalian masukkan sampai basah. Nah, ini betina itu Putra Petir kita juga bersihkan sama. Parunya bersih, tapi tetap kita lap saja. Nah, setelah selesai semua ini kan sudah dibersihkan nih bagian kaki merpatinya, terus bagian ekor merpatinya, bagian sayap merpatinya, ini udah dibersihkan semua dari kotoran. Nah, kita tunggu selama 1 jam, biarkan selama 1 jam seperti ini. Ini proses penjemuran. Nah, nanti setelah 1 jam kita masukkan kembali ke dalam kandang, terus beri makan sedikit dan minum, terus kita masukkan kembali ke dalam gupon agar giringnya mantap. Ini kita tunggu dulu sebentar, ini 1 jam. Cuman videonya saya percepat biar tidak memakan waktu. Nanti kita tunggu setelah nanti ini sudah kering, mengeringkan diri, saya bawa masuk lagi ke dalam. Nah, sekarang sudah 1 jam, tinggal kita bawa masuk agar nanti besoknya ini bisa giring keras, atau 2 hari kemudian nanti giring keras. Ini kebiasaan atau rutinitas untuk menggiringkan merpati agar giringnya ngeket, giringnya keras. Kita bawa masuk ini. Nah, ketika dibawa masuk nanti di dalam itu kita beri makan sedikit, atau kita
biarkan dulu, tunggu selama kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Kita bawa masuk langsung saja. Saya mau masukkan dulu si putra petir. Nah, untuk putra petir ini sudah giring. Nah, tuh kalian bisa lihat. Bisa dilakukan seperti ini. Set. Cuman nanti kita nunggu sampai hari Kamis. Set. Nah, seperti ini. Ini nanti saya kasih makan sedikit. Nah, kita masukkan seperti ini. Nanti saya ambil jagung dulu. Nah, untuk pemberian jagungnya nggak perlu terlalu banyak. Nanti kalau sudah giring, saya biasanya kasih kacang tanah. Nah, sediakan di sini buat merpatinya. Nah, itu merpatinya di dalam sudah blekur-blekur loh. Jadi paguponnya jangan ditutup dulu. Jadi kita beri makan dulu sedikit, jangan terlalu kenyang. Nah, nanti setelah 15 menit seperti itu baru kita tutup. Nah, kita sediakan ini si Sudawirat. Nah, si Sudawirat ini sudah giringnya sudah keras. Cuman lagi ganti bulu. Nah, ini si Sudawirat tuh. Giringnya sudah keras karena tadi malam langsung kawin. Nah, tuh, ini udah giring, tapi belum terlalu keras. Biasanya kalau si Sudawirat giringnya udah keras itu biasanya sampai mukul-mukul ke betinanya. Nah, ini apa si putra petir tuh, kan tadi makan. Nah, tuh minum, biarkan makan dan minum. Ini jangan terlalu banyak, secukupnya. Kita masukkan si Sudawirat. Nah, untuk si Sudawirat juga sama, kita beri makan, jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Nah, seperti ini. Set. Terus kita tutup, nanti biarkan bercumbu. Nah, tuh langsung lahap makan untuk si Sudawirat. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini putra petir juga makan tuh, dia mengepak-ngepakkan sayap. Nah, terus merpati yang ketiga ini ada si Prabu. Nah, untuk Prabu belum akad giringan karena tadi malam nggak kawin. Oh, udah ini. Nah, masih seperti ini tuh. Nah, tuh belum terlalu giring. Prabu. Jadi seperti ini kalau malamnya nggak kawin. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, nanti juga giring dengan sendirinya. Nah, kita sini aja, Prabu. Ayo masuk sini. Nah, oh ini untuk Prabu sudah ada makanannya di sini. Sudah ada makanan, jadi kita nggak perlu kasih lagi. Nah, baik teman-teman, ini biarkan seperti ini. Nah, biasanya nih si Sudawirat tuh kayak mau kawin. Nah, bisa dilihat si Sudawirat, bisa dilihat tuh mau kawin. Oh, nggak jadi nih, mungkin takut. Nanti ini kita biarkan selama 15 menit atau 10 menit. Kalau sudah kawin nanti kita masukkan lagi ke dalam gupon. Nah, caranya seperti ini tuh, itu pada makan, pada minum. Jadi jangan biarkan merpatinya di dalam gupon terus. Alhasil nanti merpatinya akan kurus, kekurangan cairan, dan kurang gerak. Nah, untuk menggiringkan merpati seperti ini teman-teman yang biasa saya lakukan. Jadi mungkin kelanjutannya nanti setelah di video berikutnya nanti saya akan bagikan juga kepada teman-teman. Nah, nih kawin nih. Si Sudawirat semakin banyak dia kawin, maka nanti akan semakin bagus. Nah, mudah-mudahan kawin. Nah, biasanya semua kawin. Tuh, seperti ini nanti kalau sudah kawin, sudah terpantau kawin semua, sudah 15 menit kita masukkan ke dalam gupon. Nah, bagus sekali si Sudawirat tuh kawin. Nah, ini akan menimbulkan merpatinya akan giringnya semakin keket, giringnya semakin keras.
Nah, biasanya semuanya ini akan kawin ketika sehabis dijemur. Jadi ini bagus untuk menggiringkan merpati, yaitu dijemur teman-teman, ini tanpa obat pun dia langsung kawin. Nah, tuh. Ini semuanya biasanya kawin. Nah, setelah kurang lebih tergantung dari kebiasaan teman-teman, baik itu 10 menit atau 15 menit, setelah itu masukkan kembali ke dalam kupon. Nah, nanti sore harinya kalian bisa keluarkan kembali dari dalam kupon. Jadi jangan didiemin saja. Nah, dikeluarkan itu kalian beri makan dan minum. Ingat teman-teman, beri makan dan minum agar merpatinya tidak kelaparan di dalam pagupon terus menerus. Jadi seperti itu. Jadi nanti ketika hari Kamis, nah ini video ini dibuat hari Selasa. Nah, nanti setelah hari Kamis itu biasanya merpatinya otomatis giringnya keras dengan sendirinya. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan dari 3 merpati ini giringnya berbeda-beda. Yang paling mendominasi yaitu si Sudawirat. Sudawirat itu giringnya lebih keras. Terus yang kedua ada si Putra Petir. Putra Petir udah angkat giringan. Tetapi untuk si Prabu itu kurang teman-teman, bahkan tidak giring. Kurang giring karena tadi malamnya itu nggak kawin. Nah, mudah-mudahan ini nanti kawin. Nanti saya masukkan ke dalam kupon. Kita tunggu sampai 15 menit. Nah, mungkin itu saja teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.